Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya sudah menyimak tanggapan dari Kiai Haji Fahim mungkin ya, atau Ustadz Fahim ya, dalam channelnya Benteng Akidah ketika menanggapi apa yang saya sampaikan. Sejatinya beliau bukan menyalahkan jawabannya, tetapi menganggap seharusnya bukan begitu menjawabnya. Jangan langsung memberi jawaban yang mudah, tapi beri jawaban yang hati-hati dulu. Sekali lagi ini masalah fikih ya, jadi tidak tertutup pintu perbedaan. Cuma kalau menurut beliau tetap sholat dengan sholat syiddatul khaufi adalah pilihan yang paling hati-hati, lalu kemudian alternatifnya adalah meninggalkan sholat, saya kira tidak tepat ya, tidak tepat sama sekali. Karena begini, kadang kita itu harus tahu batasannya, mana yang pertama boleh, mana yang selanjutnya kalau pertama tidak boleh, baru ada alternatif. Sebagaimana dakwah, sebagaimana amar ma'ruf misalnya atau nahi mungkar, falyughayyir biyadihi itu kewajiban pertama. Kalau tidak bisa, fabilisanihi. Kalau tidak bisa, fabiqolbihi. Jadi itu jelas aturannya. Kalau ini dikaitkan dengan pilihan antara sholat siddatul khaufi atau meninggalkan sholat, seolah-olah kalau memang masih bisa harus sholat siddatul khaufi, itu apa dasarnya? Kalau memang itu pilihan yang seimbang, ya sampaikan itu pilihan yang seimbang. Apalagi kalau dikaitkan dengan konsep tasahul. Tasahul itu semua paham. Tasahul itu kita menfatwakan pendapat yang yukholifu al-jumhur, yang bertentangan dengan pendapat mu'tamad, bertentangan dengan pendapat asoh bahkan sohih. Tapi kita mengambil pendapat yang do'if, itu namanya tasahul. Jadi kita selalu mengambil yang mudah-mudah. Jadi kalau ada pendapat yang umum itu tidak boleh, cari pendapat yang boleh. Wakila yajuzu. Dan menurut satu pendapat boleh, padahal tidak jelas siapa yang berpendapat. Lalu kita menjelaskan itu. Ini konsep dalam hal yang mukhtalaf, yang ada ikhtilaf dan ikhtilafnya tidak seimbang. Sudah jelas-jelas qaul sahihnya apa, muqabilnya sahih kan jelas doif. Kita tidak boleh memfatwakan yang doif, itu namanya tasahul. Kalau yang dijawabkan Habib itu bukan tasahul, tetapi tiba kohu limuqtadol maqali atau limuqtadol mahali kalau kita bicara balaghah ya. Wa ja'alu balaghatal kalami tiba kohu limuqtadol mahali. Ditanyakan sholat gempa, kalau terus meneruskan sholatnya khawatir kejatuhan. Kok masih ngomong darurat atau tidak? Lagian konsep darurat itu tidak berlaku di dalam sholat, itu bukan soal darurat, bukan. Ya durru itu memang bahasanya memudaratkan, tapi kalau kita baca di al-mausu'ah al-fiqhiyah bukan darurat bahasanya, tapi musawwiwin. Jadi ittafaqa jumhurul ulama ala adami jawazi qat'is sholati al-mafrudoti. Tidak boleh menghentikan sholat yang fardu apabila sudah masuk di dalamnya. Illa idza wujida musawwirun syar'iyyun fatarkuha masyru'un. Kecuali ada hal-hal yang membolehkan untuk meninggalkan sholat itu, maka meninggalkannya itu adalah sesuatu yang juga disyariatkan. Coba Anda baca di mausu'ah al-fiqhiyah banyak itu. Salah satu dari musawwih atau sesuatu yang membolehkan meninggalkan sholat, ingat meninggalkan atau memutus ya. Bahkan kalau dalam Hasyiah Sarwani jelas ibtol, membatalkan ya. Itu adalah menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan harta, menyelamatkan orang lain. Jadi ini kan sudah baku konsep ini. Kalau kamu sholat dan bertujuan menyelamatkan sesuatu, maka boleh meninggalkan sholatnya. Kenapa dikaitkan dengan sholat ini dulu, kalau tidak bisa baru? Soal Fathul Mu'in, saya kira di Fathul Mu'in itu dijelaskan secara mutlak, tidak ada tafsil, yaitu tidak boleh berhenti sholatnya. Maka dijelaskan tafsilnya, bukan rukhsah. Jadi bukan menjelaskan
dispensasi bukan tasahulnya yang dijelaskan oleh I'anah itu, tapi dalam keadaan lain konsep itu tidak berlaku, gitu loh, paham maksudnya? Apa maksudnya konsep tidak berlaku? Yaitu ketidakbolehan memutus sholat itu kalau dalam keadaan tidak terancam apapun, gitu loh. Sekarang konsepnya orang gempa itu terancam atau tidak. Simple kan? Satu ya. Toh misalnya ada yang mengatakan bahwa syiddatul khaufi aula, lebih utama, silahkan Anda sampaikan. Di mana itu dasarnya? Kalau memang Buya Yahya menyampaikan iya sholat syiddatul khaufi, kalau itu bukan berarti seperti itu. Fikih ini kan luas. UAS juga, bahkan UAS mengatakan membunuh ular sholat terus. Itu urusan mereka. Mereka merujuk kepada yang mana? Saya akan tunjukkan bahwasanya justru memutus sholat itu bisa lebih harus daripada sholat syiddatul khaufi. Justru kadang orang kalau hartanya dicuri, kemudian dia mepet waktu sholat, maka dia lebih utama ngejar malingnya dulu daripada sholatnya. Inilah agama, Pak. Harta itu penting dalam agama. Jangan kamu berpikir harta kan urusan dunia, sholat urusan akhirat. Enggak begitu. Menjaga harta itu urusan agama, Pak. Kenapa? Karena hifdul mal, hifdul nafsi itu diwajibkan. Ini kan logis toh. Nah, mari saya baca langsung kepada tupoksinya saja. Saya tidak mau tentang tasawuf mana agak keliru itu ya, agak melenceng. Mungkin sabkul lisan ya. Yang zindik itu mutasawwifun laisa bifaqihin ya. Ahli tasawuf tapi tidak paham fikih, itu zindik namanya. Kalau faqihun laisa bimutasawwifin, ahli fikih tapi tidak ahli tasawuf, itu tafassakoh, bukan tazandako ya. Mungkin ya biasalah sabkul lisan ya. Terlalu kurang berhati-hati mungkin ya. Saya baca dulu di sini. Saya baca pakai handphone aja ya. Dalam kitab Tuhfah ya. Tuhfah ini sarahnya Minhajut Thalibin. Tuhfah sarahnya. Kemudian sarah ini lagi diberikan hasyiah oleh Imam Syarwani. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Ini di bab kaifiyatu sholati al-khawfi. Ya, ada orang bilang saya baca terjemahan. Ya, apa sih bedanya? Mau baca terjemahan, mau baca aslinya. Lagian memang ada ya Syarwani terjemahannya, saya nggak pernah lihat. Kamalahu tarkuha. Sebagaimana lahu itu boleh berarti. Kalau ala itu harus, kalau la itu boleh. Itu bahasa fikih ya. Kamalahu sebagaimana boleh atas orang itu tarkuha meninggalkan sholat. Litahli malihi, untuk menyelamatkan hartanya. Lau ukhida, apabila dicuri harta itu minhu darinya. Bahkan itu berarti kembali ke yang sebelumnya. Bahkan aula, bahkan tarkus sholati itu aula. Kamu mau sholat, hartamu dicuri orang, kamu lebih baik kejar dulu. Itu konsep fikih, Pak. Jangan kamu banding-bandingkan. Tapi kan agama enggak begitu lagi. Kemudian ya jadi lebih baik meninggalkan sholatnya ya, untuk mengambil hartanya. Wa min thamma, maka berpijak dari ini. Ini teksnya Ibnu Hajar ya. Soroha ba'duhum, maka menjelaskan sebagian dari ulama bi anna man ra'a hayawanan, bahwasanya orang yang melihat orang itu hayawanan kepada makhluk hidup, hewan ya. Apalagi orang kan, apalagi melihat orang, melihat hewan saja. Muhtaroman, yang dimuliakan syariat. Berarti bukan hewan yang tidak dimuliakan syariat. Ya kalau kita ngaji di fikih kan ada hewan yang tidak dimuliakan syariat, itu ada kan. Yaksuduhu, nah ini sifatnya ya. Yang mana bermaksud kepada hewan itu zolimun, orang zolim. Maksudnya bermaksud itu kalau dibawa yaksudu talafahu, ingin dirusak atau entah ingin disakiti, entah ingin diapakan, disiksa gitu ya. Jadi kamu sholat. Atau kamu belum sholat, terus kamu melihat ada hewan di mana kok kayaknya akan ada orang di sebelahnya yang akan menyiksa hewan itu gitu ya. Maksudnya walayah syaminhu kitalan, enggak takut dibunuh. Artinya kamu enggak takut orang itu mau membunuh kamu, tapi hewan saja, sesuatu yang lain gitu loh. Au nahwahu, atau yang lainnya, au yauriku, atau mungkin akan tenggelam, akan celaka lah. Lazimahu. Kalau lazimah itu kan kita artikan harus toh, wajib kan? Maka harus baginya takhlisuhu, menyelamatkan hewan itu. Wa ta'khiruha, dan wa lazimahu ta'khiruha, dan dia harus mengakhirkan sholatnya. Artinya kalau dia belum sholat, tunda dulu. Ini Pak,
hierarki seperti itu. Urusan dengan Allah, ibadah dengan Allah itu atau hakullah itu muakhirun. Hakul adami muqaddamun itu kaidahnya Imam Izzuddin bin Abdussalam jelas. Li'anna hukukul adami muqaddamatun ala hukukillah. Hakul adami itu lebih dikedepankan Pak daripada hak Allah. Kamu lebih baik kamu menyelamatkan orang dulu daripada kamu menuntaskan ibadah kepada Allah. Itu sudah konsep seperti itu. Seperti itu ya. Bahkan dalam fikih itu li'anna fi hukukillahi tarahus ya. Karena dalam hak-hak Allah itu banyak dispensasi. Itu artinya kita jangan terlalu sepaneng. Ini urusan dengan Allah, itu urusan dengan orang. Lebih penting dengan Allah. Enggak begitu. Urusan dengan orang, menyelamatkan orang itu sejatinya adalah urusan dengan Allah di sisi yang lain. Kenapa? Karena itu aturan agama. Urusan dengan Allah itu kan mentaati agama tuh. Hifdun nafsi itu kewajiban. Menyelamatkan itu kewajiban. Itu ajaran agama. Itu sejatinya urusan dengan Allah juga. Sebetulnya pertanyaannya yang keliru kalau lebih mengedepankan urusan dengan Allah apa urusan dengan orang. Urusan dengan orang pun itu sejatinya adalah urusan dengan Allah. Tapi melalui perantara hak-hak manusia. Dan itu lebih diutamakan. Kemudian ya. Wa ta'khiruha. Ay walazimahu ta'khiruha. Harus dia mengakhirkan sholat. Atau ibtoluha. Dia membatalkan sholatnya. In kana apabila ada orang itu. Fiha di dalam sholat. Au malan. Kalau tadi kan hewan. Atau harta. Sama, yaksuduhu dzalimun, sama juga akan diambil orang, akan dirusak. Jazadzalika, maka hal itu juga boleh. Sekarang lazima ini kan seolah-olah wajib. Apa maksudnya wajib? Kok bisa? Seolah-olah kok wajib kita berhenti sholat? Enggak. Maka oleh Hasyiah Syarwaninya dijelaskan. Qauluhu lazimahu tahlisu qad yattajihu huna jawaza sholati syiddatil khaufi. Nah, kalimat lazimahu ini terkadang maksudnya di sini adalah mengarah kepada boleh tetap sholat syiddatul khauf. Justru di sini sholat syiddatul khaufi itu alternatifnya. Ya toh? Karena teksnya itu wajib berhenti. Tetapi tetap boleh kalau mau sholat syiddatul khaufi. Ini enggak mengukur keadaannya darurat atau tidak. Keadaannya sama. Paham tak Vicky? Keadaannya sama. Sama-sama satu kasus. Tetapi alternatifnya antara syiddatul khaufi dan berhenti sholat. Teksnya Ibnu Hajar. Lazimahu. Ibtoluha bahkan. Kenapa? Karena ta'khiruha au ibtoluha. Membatalkan. Tetapi masih disyarat. Apakah betul-betul wajib membatalkan? Tidak. Terkadang boleh. Sholat syiddatul khaufi. Boleh ini kan alternatif toh. Terbalik kan? Kemudian ya. Annahu khaifun fautama huwa hasilun. Karena dia khawatir takut kehilangan sesuatu yang dia miliki gitu atau yang dia hasilkan. Jadi artinya ini boleh juga dihadapi dengan sholat syiddatul khaufi. Kenapa? Karena sama-sama takut. Yaitu takut kehilangan harta kan begitu. Atau apalagi takut kehilangan nyawa gitu. Illa ayyakunal fardu annahu law fa'alaha kasyiddatil khaufi fatat tahlisu. Tetapi maksud yang adalah wajib berhenti sholat atau wajib mengakhirkan sholat dalam keadaan dalam keadaan law fa'alaha kasyiddatil khaufi, seandainya dia sholat dengan sholat syiddatul khaufi fatat tahlisu, maka dia gagal menyelamatkan. Justru kalau terancam gagal, maka menjadi wajib. Bukan lagi boleh, tapi wajib. Paham tak? Jadi kalau sudah terancam nyawa, wajib berhentinya. Iya toh. Kalau masih tidak terancam, maka boleh berhenti. Boleh. Sholat syiddatul khaufi ini kan jelas. Hierarkinya bukan antara satu boleh syiddatul khaufi, terus tidak boleh terus keadaannya berubah tambah genting lalu boleh memutus sholat. Ini kan terbalik pemahamannya kalau seperti itu. Justru sejak awal harus berhenti sholatnya. Tetapi dijelaskan bahwa maksudnya boleh berhenti, boleh sholat. Kecuali kalau sudah genting maka tidak boleh sholat tapi harus berhenti. Kan begitu pemahamannya. Kita pahamnya kan gampang. Memang dalam kitab lain. Misalnya ketika
Ya itu mungkin yang dipakai Buya Yahya ya. Ketika ada pertanyaan orang hartanya dicuri atau apa atau menyelamatkan, itu mesti jawabannya adalah Siddatul Khaufi. Tetapi Ibnu Hajar selalu mengikuti wajah wazahu atau wajah wazah, dan Ibnu Hajar membolehkan tarkaha atau meninggalkan sholat. Jadi ya sebetulnya nggak terlalu rumit juga, cuman saya agak mengganjal kalau dianggap memposisikan Syiddatul Khaufi ini sebagai sesuatu yang hati-hati yang harus kita fatwakan, sementara meninggalkan sholat ini sesuatu yang tasahul. Tidak bisa, itu tidak bisa diterima. Ini sama-sama konsep yang berlaku, yang baku, pilihan saja. Ya tuh, kamu dalam satu keadaan boleh kamu Syiddatul Khaufi, boleh silahkan. Kamu mau langsung memutus sholatnya juga silahkan. Itu kan jelas. Bahkan kalau saya baca yang tadi itu malah lebih tegas lagi. Takhiruha aula kan. Ya, saya kira misal saya baca kitab gagap, terus pegangnya bacanya di handphone. Nggak begitu mengukur kebenaran itu, nggak begitu. Tapi mari kita telaah gitu. Kalau netizen tidak paham ini, jangan komentar gitu loh. Kalau ada yang komentar, wah baca kitab terjemahan, apa urusannya ya? Apa persoalannya baca kitab terjemahan atau baca kitab apa, kan itu kan aksesoris aja gitu ya. Yang penting itu kan orang memahamkan apa yang benar, kan begitu. Kalau bawa tentang Masaya Syidogiri ya dalam agama kita itu memang harus berhati-hati. Cuman saya ganjalnya itu Masaya Syidogiri itu tidak tarokhus. Jadi sangat ekstra untuk selalu memegang yang azimah, yang hukum asal. Tidak mau memakai hukum yang ada rukhsah. Sangat hati-hati untuk turun ke rukhsah. Misalnya sholat berdiri, tidak mau tiba-tiba duduk. Sampai tahqiq betul bahwa tidak boleh. Bahwa sudah boleh duduk. Itu namanya ihtiyat. Hukumnya sama. Selama masih bisa berdiri, maka wajib berdiri. Kalau sudah tidak bisa, maka boleh duduk. Lalu memastikan bisa sudah masuk kepada sesama orang Madura gitu. Untuk memastikan apakah sudah masuk kepada boleh duduk, itulah butuh tahqiq beliau itu. Tanya dulu. Itu ihtiyat. Tapi ini nggak berkaitan dengan hati-hati dalam hukum, bukan. Ini berkaitan dengan hati-hati dalam mengamalkan hukumnya gitu loh. Kalau hati-hati dalam hukum itu maksudnya selalu mengambil pendapat yang muktamad, selalu mengambil pendapat yang paling tinggi, selalu mengambil pendapat yang sahih bahkan asoh. Itu namanya ihtiyat dalam hukum. Kalau terbiasa mengambil rukhsah, terbiasa mengambil pendapat yang lemah, terbiasa mengambil pendapat yang doif, itu namanya tarokhus. Misalnya air 2 kula segini kalau sentuh mustakmal. Tarik, ada kok pendapat yang air 2 kula, nggak nyampe 2 kula segayung sentuh juga nggak mustakmal. Ada kok. Iya, tapi harus niat iktiraf. Ada kok yang tanpa niat iktiraf. Itu baru namanya tarokhus, terus cari-cari yang lebih mudah gitu. Maka itulah tasahul, itulah meremehkan namanya. Jadi mudah dan susahnya bukan dalam soal kita mengamalkan, bukan dalam benak kita, bukan dalam pikiran kita, bukan dalam susunan redaksi, tetapi dalam kekuatan qaul itu yang paling penting ya. Jadi tarokhus itu mesti ngambil pendapat yang lebih lemah. Kalau tarokhus enggak ya, kalau tarokhus itu selalu mengambil rukhsah. Tasahul itu selalu mencari pendapat yang lebih mudah walaupun pendapatnya itu lemah. Jadi ketika ada pendapat yang muktamad jilbab begini, cari yang lebih gampang lagi, cari. Ya, jadi tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh. Tetapi saya tidak pernah menyalahkan beliau keliru. Ini masalah fikih. Ya mungkin saya yang salah, tetapi mungkin juga bagian saya ada benarnya lah. Masa salah semua? Dan mungkin beliau juga banyak benar, tapi mesti ada lah salahnya ya. Ya. Saya tidak suka mengomentari tentang cara ya. Ya cara itu pilihan saja. Tetapi fokus kepada meluruskan apa yang saya pahami tentang konsep keilmuannya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Saporan anggi katoan Kiai Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.